puasa tapi tidak sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Di samping sisi puasa tapi nggak jaga sholat, di samping sisi puasa tetapi kualitas sholatnya tidak baik. Bagaimana pandangan seseorang yang puasa tapi nggak sholat? Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan lupa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amalihi salatuhu fa in saluhat faqad aflaha wa anja'a fa in fasadat faqad khaba wa khasara. Pertama kali yang dihisab adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka ibadah lainnya pasti baik. Kalau sholatnya buruk, maka ibadah lainnya pasti buruk. Itu kenapa ketika sholat dijaga, maka ibadah lainnya pasti terjaga. Bagaimana konteks orang yang puasa tapi nggak sholat? Ya jelaslah berantakan ibadah puasanya. Karena apa? Pertama kali yang akan ditanyakan itu sholat. Ibadah yang menentukan semua ibadah agar semuanya baik itu adalah sholat. Itu kenapa tidak mungkin orang yang puasa tapi tidak sholat. Maka hal ini bisa menjadi perhatian kita semuanya. Sholat itu perkara yang utama. Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladzikrullahi akbar. Tegakkan salat. Salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan salat adalah zikir yang utama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah pasti hamba-hamba orang beriman yang berpuasa nih otomatis harus memperbaiki sholatnya, harus menjaga sholatnya. Karena kalau ininya sudah baik, insya Allah puasa Ramadannya pasti baik. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat adalah perkara yang besar pengaruhnya terhadap hidup. Sholat adalah ibadah yang dampaknya luar biasa terhadap hidup. Kalau sholatnya dijaga, maka hidup Anda akan terjaga. Aqimis sholata liduluki samsi ila ghusakil lail wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda. Jagalah sholat 5 waktu, terlebih-lebih sholat subuh. Karena kalau 5 waktu dan subuh dijaga dengan baik, insya Allah perkara hidup di dunia akan baik dan dimudahkan. Al-Baqarah 238, hafidhu ala salah was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat, lebih-lebih salat asyar, salat pertengahan yang sering membuat orang kadang terlupakan, bahkan sengaja dilupakan. Itu kenapa kalau sudah sholatnya terjaga dengan baik, orang itu akan mudah menerima perintah ibadah-ibadah yang lain. Tidak sekedar ikut-ikutan.
Karena banyak orang yang berpuasa, sholatnya berantakan. Tapi karena suasana Ramadan, iklimnya Ramadan, dia ikut saja. Tapi setelah Ramadan, hilang semua jejak kebaikannya. Itu kenapa sholat menentukan diterimanya ibadah-ibadah yang lain. Sholat menentukan diterimanya ibadah puasa Ramadan. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Quran surah Al-Mu'minun dikatakan, qad aflahal mu'minun, maka beruntunglah orang-orang mukmin, alladzina hum fi salatihim, alladzina hum, ini dikatakan di dalam Quran surah Al-Mu'minun dijelaskan, walladzina hum ala salawatihim yuhafidun, maka berusahalah sekuat tenaga untuk menjaga salat-salatnya. Karena kalau sudah salat terjaga dengan baik, kualitas kita sebagai seorang hamba Allah akan tercatat dengan baik. Bahkan di dalam Quran surah Al-Ahzab surat 33 ayat 35, orang-orang yang berkualitas di antara laki-laki dan perempuan adalah wal khashiina wal khashiat, yang khusyuk dalam sholatnya. Setelah itu baru disebutkan was-shaimina was-shaimat, orang yang berpuasa. Karena bagaimanapun pengaruh dari sholat akan menentukan kebaikan ibadah-ibadah yang lainnya. Itu kenapa sholat adalah ibadah yang tidak bisa dipisahkan. Karena ia ibadah harian, paling sering dikerjakan di antara ibadah-ibadah yang lainnya. Sebab sholat adalah ibadah yang menentukan kelangsungan ibadah-ibadah yang lain. Sholat juga menentukan kelangsungan hidup dan kebahagiaan dalam menata kehidupan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.